Baik, selamat malam pemirsa dimanapun kalian berada. Saya harap kalian sehat semua. Perkenalkan, nama saya David Fibran Pramusti dengan NIM 102042400109 dari kampus Telkom Jakarta dari jurusan Sistem Informasi kelas 2405 angkatan 2024. Nah, pada topik kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat bisnis proses yang bertemakan warteg ya. Nah, pertama kita bisa masuk ke sini ke bisnis design, cari namanya bisnis proses mapping. Lalu kita bikin blank, next, kita kasih nama warteg apa ya, Bahari aja lah. Bang, kok Bahari bang? Ya kepikirannya Bahari sih, tapi kan juga bisa bikinnya lewat sini biar gampang, juga bisa misal bikin diagram lain, misal ada kelas diagram, bisnis proses diagram nih, kalian bisa cari di sini, atau kalau kalian nggak temu kalian bisa cari di sini, misal ketik bisnis proses diagram, next, warteg Bahari. Oke, langsung aja kita mulai nih, close dulu, kita buat line-nya, terus kita zoom out sedikit. Nah, udah. Terus kita mau bikin satu pool ada dua line. Bagaimana sih bang cara bikin satu pool dengan dua line? Gampang guys, klik kanan pada pool atau line-nya, insert line after, down nggak bang, down. Nah, kita kasih di sini namanya kasir misalkan, terus yang di sini namanya petugas kali ya, petugas warteg. Nah, petugas warteg. Nama poolnya apa bang? Nama poolnya warteg Bahari ya. Nah, terus kita juga bikin yang namanya itu horizontal pool. Untuk apa bang ini namanya horizontal pool? Ini untuk apa namanya, yang ya tidak terlibat dalam prosesnya langsung, dalam proses utamanya guys. Nah, untuk yang publik ini, yang dari luar ini, kita bikin black box biar apa? Ah, tuh, biar dia tuh nggak ada yang kayak tulisan poolnya gitu guys. Kita ganti poolnya itu dengan misal pembeli ya, dia kan customer, jadi kita bikin pembeli yang sedang lapar ya guys ya. Langsung aja kita mulai dengan start event ini untuk memulai eventnya guys, memulai kejadiannya. Misal ada pembeli datang, jangan pembeli datang sih, harusnya ada pembeli aja ya. Ada pembeli datang. Nah, ada pembeli datang. Nah, setelah pembeli datang apa bang? Kita bikin task, nggak tahu secara bacanya, dia task aja, task. Kita bikin new task, let's go. Misal dia menanyakan lauk, tanyakan lauknya mau apa mas ya. Terus kita bikin di sini di atasnya itu ada text box. Text boxnya itu si pembeli ini membalas misalkan ya, itu memilih dengan aksi memilih lauk. Kita memilih lauk ya guys ya. Misal dia memilih lauk, kita atur dulu biar posisinya bagus. Kemudian setelah itu kita bikin namanya mana nih, message flow dari teks ke ini aja lah. Nah, kita bikin ke bagian pool pembelinya, kemudian kita bikin activity dan teks itu sama ya atau beda. Kita bikin selanjutnya dia itu menyiapkan, di sini menyiapkan, jadi nanti kan dia kan menanyakan lauk, dia memilih lauk. Nah, nanti pas setelah memilih lauk, dia itu akan menyampaikan lauk yang dia pilih. Jadi di sini tuh menyiapkan makanan. Nah, menyiapkan makanan. Jangan dikit lah ya.
terus kita copy paste aja biar sorry. Kita bikin text boxnya lagi. Text boxnya menyampaikan lauk yang dipilih. Let's go. Menyampaikan lauk yang dipilih. Oh ya, sementara ini kita teksnya bikin ke center aja. Center justify. Kita bikin center justify. Terus kita bikin lagi. Ikut dia. Sorry. Kita bikin mana namanya? Message flow lagi. Tapi kita bikin sebaliknya. Nah, inilah kira. Terus kita rapin dikit, dah. Lanjut ke dia itu akan menyiapkan namanya data object. Data object itu tentang data objeknya apa ya guys ya, akan kita lebarin dikit ke bawah. Ini kita ganti dengan dari sequence flow ke sequence flow sih, association yang data association dari sini ke sini. Data association. Nah, sudah. Terus kita lanjutkan lagi dengan teksnya lagi baru menyerahkan jadi teks ini adalah activity atau kegiatan yang dilakukan oleh si petugas warteg yang sesuai dalam lainnya sendiri, dan ini kasir nanti akan kita buat. Dan ini makanan ini apa sih bang? Ini itu objeknya ya guys ya. Data objeknya apa? Makanan. Kan dia akan menyiapkan makanan. Nah ini makanannya. Terus dia akan menyerahkan ke, nah bentar ya, kita bikin data association ke, nah kita rapin kabelnya. Nah sudah rapi. Association lagi dari sini ke sini. Sebenarnya kan nggak rapi ya. Nah, tuh. Nah biar rapi aja ya guys ya. Kemudian setelah kita membuatnya lagi, kita bikin respon dari pembelinya apa tuh, misal menerima. Responnya adalah menerima makanan. Kita bikin center justify, atur lagi posisinya, lalu kita bikin message flow dari bawah ke atas. Nah setelah kita bikin message flow, kita bikin namanya ke mana tuh ya, next lagi. Kan setelah dia menyerahkan makanan, menerima makanan, lalu singkat cerita dia makan, dia bakal melakukan menerima kali ya, terima uang pembayaran. Kenapa menerima uang pembayaran bang? Ya nanti kita bikin nih penjelasannya di depannya guys ya. Kalian perhatikan dulu ya guys ya. Nah setelah dia selesai makan, apa tuh, dia akan melakukan pembayaran. Jadi kita tambahkan dulu text boxnya di sini. Lakukan pembayaran. Tidak lupa dengan center. Terus kita bikin namanya, salah, di sini data association object.
kok ada tosis ini sih, salah. Message flow, sorry. Message flow ini untuk menyeberangkan antar pool ya guys ya. Jadi dari pool 1 ke pool sebelahnya. Kita bikin ini, terus kita delete ini. Kok ke delete. Yes. Dah. Kita atur posisinya dulu. Nah, setelah dia menerima pembayaran, ini adalah akhir klimaks dari cerita ini ya guys ya. Kanan sudah dibayar oleh pembeli. Dot. Nah, jadi cukup sampai sini ya guys ya. Cara kita ngatur ininya, ukuran poolnya, biar nggak otomatis, gampang. Klik kanan di poolnya, habis itu kita bikin presentation option, auto trends, terus kita bikin sini off. Nah, udah, tinggal atur aja dah tuh. Nah, tuh. Ini biar rapi aja kayak gini ya guys ya. Oke, tetap down. Terus di sini juga kita bikin off. Nah, ya. Terus kita bisa atur juga nih namanya, misal di mana ya? Di start event aja. Di start event kita bisa atur ukuran hurufnya, foreground, font, kita bikin ukurannya 20, set as default, udah siap saja lah. To wall project. Nah, tuh jadi agak berantakan, tapi biarin dulu lah ya, ini cuma contoh doang. Terus untuk data objeknya ya guys ya, data objeknya kita bikin ukurannya fontnya misal 18, biar beda sendiri. Cara yang biar beda sendiri tuh di foreground text di ukuran bikin 18, set as default file data project, upload to wall project. Oke, nah beda sendiri ukurannya, nanti ini 18 nih 20, ya oke beda 3 ya. Terus kita bikin ketebalan garisnya, misal dari sequence ini kita bikin format sequence message flow, message flow nya kita bikin ketebalan 2,5 aja kali ya. Terus kita bikin connect virtual project. Nah, nah sekarang kalau udah selesai bikin, tinggal apa ya, betul sekali, ekspor. Jangan lupa ekspor ke gambar, pilih active diagram as image, kita buat tes gambar. Misal kalau ini kan kita pilih JPG, save. Just once. Terus kita bikin yang versi PNG. Misal kalau kita mau bikin PNG juga gimana tuh, kita atur aja nih PNG file with background, DP nya yang bagus aja, langsung rata kanan aja, save. Kita bikin open file. Sekarang kita bandingkan yang mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Yang JPG nih, yang JPG alamat. Nah, kualitasnya ya biasa-biasa aja kalau dibandingkan dengan yang PNG, lebih detail, lebih bagus, lebih HD maksudnya, nggak terlalu break kayak JPG. Kalau JPG kan break nih, jadi nggak cocok buat bikin. Nah, sekian dari hasil pembahasan kali ini, dari tutorial cara membuat bisnis proses diagram ya. Saya akhiri, terima kasih semuanya, adios.